Salam saudara-saudari semua. Kita hari ini melihat kitab Yeremia pasal 49 disampaikan oleh Pastor Joshua. Di pasal 46 itu menyatakan nubuat terhadap bangsa-bangsa. Allah lewat Yeremia bernubuat untuk bangsa-bangsa yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Bahkan bangsa-bangsa di dalam tangan Tuhan, kuasa Tuhan, dan setiap firman-Nya nubuatan terhadap bangsa-bangsa akan terjadi. Tuhan bukan hanya Allah Israel, tetapi Dia Allah bagi semua bangsa-bangsa. Apa yang Ia firmankan itu akan terjadi. Maka di sini berulang kali demikianlah firman Tuhan. Tuhan bukan hanya berkata kepada Yehuda, berfirman kepada Yehuda tidak mau mendengar, tetapi Dia juga agar orang Yehuda tahu bahwa bangsa-bangsa pun harus mendengar. Mengapa kamu tidak mau mendengar? Dia Allah semesta alam. Kamu mengandalkan Mesir. Apakah Mesir bisa menolongmu? Kuasa Allah sesungguhnya juga sampai pada Mesir. Di depan mengenai nubuat terhadap Mesir juga telah dinubuatkan, dan nubuatan ini yaitu terlebih di zaman Zedekia waktu dia naik tahta. Kita tahu Zedekia dia raja yang terakhir Yehuda yang diangkat oleh Raja Babel. Tapi setelah di situ melayani Babel 3 tahun, dia memberontak terhadap Babel. Setelah dia naik tahta, Yeremia bernubuat bagi dia. Dan situasi masa itu adalah kita melihat kitab Yeremia pasal 27 kita baca ayat 1 sampai dengan 3. Pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu di tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Yehuda, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon dengan perantaraan utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar, dengan tanganku yang kurentangkan, dan aku memberikan kepada orang-orang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yaitu Nebukadnezar Raja Babel, juga binatang yang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja besar akan menaklukkannya. Dan di ayat ke-8, tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel dan tidak mau menyerahkan tengkuknya di bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Dia terus berfirman kepada orang Yehuda dan juga Raja Zedekia, supaya janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Situasi saat ini, Raja Babel mengangkat Zedekia di Yehuda menjadi raja untuk menggantikan
Yoyahin. Dia bangkit menjadi raja, tetapi setelah dia menjadi raja, ada beberapa negara yang datang mengadakan persekutuan dengan mereka. Orang-orang ini termasuk Raja Edom, Raja Moab, Raja Amon, Raja Tirus, Raja Sidon, para utusan-utusan mereka. 5 negara kerajaan ini di sekeliling kerajaan Yehuda. Mereka mengutus para utusan-utusannya atau seperti Dewan Perwakilan Luar Negeri kayak gitu menghadap Zedekia. Dan sekarang Zedekia diangkat oleh Babel dan Zedekia naik takhta, dan di saat dia bertahta kita lihat bahwa 5 utusan dari bangsa lain datang menghadap kepadanya, dan itu menyatakan bahwa mereka mengadakan persepakatan jangan sembunyi-sembunyi untuk mengadakan kesepakatan dengan Zedekia Raja Yehuda untuk bersama melawan Babel. Kuasa Raja Babel telah mengancam di wilayah mereka, mengancam mereka. Pada masa itu Amon belum dijajah oleh Babel, masih belum dibinasakan. Dan akhirnya jadi kita bisa melihat akhirnya Raja Zedekia dia melawan, dia tidak mau mendengar perkataan Yeremia dan melawan, memberontak. Setelah kita sebutkan mengapa alasannya, sebab mereka takut kepada rakyat-rakyat dan pegawainya, dan para pegawai telah mengadakan persekutuan dengan kerajaan yang lain. Mereka tidak mau tunduk takluk kepada Babel. Jadi dia mengikuti mereka karena ketakutan yang telah kita terangkan dulu. Akhirnya Raja Zedekia dia ditawan dan mengangkat Gedalia menjadi bupati yang mendukung kepada Amon bangkit melawan Babel. Orang-orangnya itu mereka bangkit dan di situ membunuh Gedalia, kemudian melarikan diri ke Amon. Dan kita melihat pada saat Raja Zedekia menjadi raja, para utusan-utusan itu mereka datang menghadap Zedekia. Mereka sembunyi-sembunyi untuk melawan Raja Babel, untuk menyuruh Zedekia bekerja sama melawan Babel. Tetapi Allah telah memperingatkan mereka lewat Yeremia, sebab sekarang negeri diserahkan kepada mereka, takluklah kepadanya. Bagi yang tidak mau yang mendengar, yang takluk kepadanya, dia akan menyerangmu dan membinasakanmu, sebab aku telah menyerahkan negeri dan hewan-hewannya, manusia dan hewannya kepadanya, dan aku akan menghukum Babel pada waktunya. Harinya telah genap, aku akan menghukum Babel. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yeremia, bawalah tali dan gandar, lalu pasanglah itu kepada tekukmu sendiri. Lakukan tindakan sebagai nabi untuk kemudian menghadaplah kepada Raja Zedekia dengan membawa kuk yang diikat dengan tali pengikat. Bahkan bukan hanya satu kuk yang dibawa, tetapi juga ada beberapa
menghadap pada Raja Zedekia dan kepada kemudian bagikanlah tali pengikat dan gandar itu kepada mereka dan menasihat mereka untuk jangan melawan kepada Babel. Bukan hanya Allah berfirman kepada Yeremia dan lewat tindakan dari Yeremia untuk memberitahukan kepada orang-orang yang memberontak terhadap Babel bahwa Babel adalah hambaku, aku yang mengangkat dia. Dengar untuk taruhlah tekukmu di bawah kuk Raja Babel, jangan melawan kepada mereka. Tetapi mereka telah bekerja sama, bahkan menarik juga Raja Zedekia dan orang-orang para pegawai yang mengikuti Zedekia, pembesar-pembesarnya, untuk bangkit bersama melawan Babel. Dan akhirnya Raja Zedekia dalam pemerintahannya yang ketiga, dia bangkit untuk memberontak terhadap Babel. Kemudian Babel membawa tentaranya datang. Akhirnya Raja Zedekia ditawan. Bahkan anak-anaknya mati dengan sadis. Dan penyerangan ini kota Yerusalem dikepung, diserang. Zedekia ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh tentara Babel. Setelah ia ditangkap, menghadap Raja Babel di hadapan para pejabat-pejabatnya, orang-orang rumahnya yang dikasihi, anak-anaknya satu persatu dibunuh di hadapan matanya. Setelah membunuh anak-anaknya, mencongkel mata Zedekia. Dan pandangan yang dilihat oleh Zedekia yang terakhir yaitu anak-anaknya dibunuh. Itu hukuman atasnya. Melawan kepada Babel harus membayar harga yang demikian. Kemudian dengan rantai besi dibelenggu di pundak, kemudian ditarik agar dia berjalan sampai ke Babel. Pada saat itu Zedekia berumur 32 tahun. Dia menjadi raja di umur Zedekia bukan naik kereta untuk ke Babel, tetapi dia dengan terbelenggu, dia digiring sampai ke Babel. Yang dia lihat di hadapan matanya yang terakhir yaitu anak-anaknya mati di hadapan dia, mati dibunuh. Satu hal yang tidak berdaya. Sungguh sangat sulit. Yeremia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak mau takluk kepada Babel?" Lalu kita melihat pada saat Yeremia dia diundang ke istana, Yeremia terus untuk menasehati Babel untuk jangan melawan kepada Babel, untuk dia menyerahkan diri kepada Babel. Demikian dia nyawanya bisa terpelihara dan juga bersama orang-orangnya. Tetapi mengapa harus melawan, memberontak terhadap Babel? Sebab Zedekia dia takut, dia tetap memberontak terhadap Babel. Ini telah kita sampaikan, dan hari ini tambahan dari saya. Dan di pasal kita hari ini yaitu nubuatan
nubuatan penghukuman terhadap 5 kerajaan atau negara, bahwa mereka akan diserang, bahwa kuasa Allah datang di atas mereka. Maka dengan tema hari ini, Allah berkuasa di atas bumi, tatanya hendak didirikan di Iran. Yang Iran sekarang, Elam di Iran sekarang. Mereka tidak mau mendengar, tetapi Allah berkata bahwa tataku akan didirikan di Elam, yang melambangkan bahwa Allah berkuasa di atas bumi. Dia mengangkat Raja Babel. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus percaya kepada Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah di bangsa-bangsa. Dia bukan hanya Allah atas Israel. Kita lihat nubuatan terhadap 5 kerajaan ini. Amun menyerang Israel, mereka akan menghadapi serangan dari Tuhan. Maka disebut di sini mengenai Bani Amon. Beginilah firman Tuhan, tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapa dewa Milkom milik Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Allah berfirman, apakah anak Israel tidak mempunyai dan ahli waris? Israel mempunyai anak cucu, mereka diam di Gad, termasuk adalah orang Gad. Tetapi mengapa orang Bani Amon kalian menduduki Gad, merampas milik mereka? Maka demikianlah firman Tuhan, sebab itu sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tampik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota ini akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Amon akan menghadapi serangan, sebab mereka telah menduduki tempat ini. Kemudian di nubuatin ini dikatakan ayat 3-8, nubuatnya mereka akan menjadi tanah tandus, tempat yang sunyi. Sebab Milkom akan pergi dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Mengapa mereka bisa dibawa ke pembuangan? Sebab mereka telah merampas menduduki tanah warisan Israel, dan juga mereka telah di situ melambangkan sebab mereka bermegah pada kekayaan mereka. Di ayat keempat dikatakan, betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya pada harta bendanya, dan berkata, siapa yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kejutan atasmu, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arah sendiri, dan tidak ada orang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Di sini Allah menubuat untuk menghukum Bani Amon. Mengapa harus menghukum mereka? Sebab mereka mengandalkan harta kekayaan mereka sendiri.
mengira mereka mempunyai modalnya mereka sendiri. Tidak ada orang yang berani datang menyerang mereka, tetapi sesungguhnya Allah berfirman, Aku akan mendatangkan kejutan atasmu dari juga di segala tempat sekitarmu. Di dalam sejarah dilihat di tahun 588 sebelum Masehi, Nebukadnezar menyerang mereka, dan 586 Nebukadnezar menyerang Yerusalem. 4 tahun mereka menghadap serangan sehingga menjadikan mereka menjadi negara yang lemah. Kemudian orang Arab, Bani Adam sesungguhnya bukan dimusnahkan oleh Raja Babel, tetapi oleh orang Arab. Di sini dikatakan, maka kejutan akan mendatangkan kejutan, dan juga di sekitar mereka menjadi takut sebab tidak ada orang yang mau menerima mereka dan tidak ada orang yang mengumpulkan mereka. Tetapi Allah memberikan belas kasihannya terhadap mereka. Tetapi sesudah itu Aku akan memulihkan keadaan Bani Amon. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian mengenai Edom, Moab adalah keturunan dari Lut dan kedua putrinya, dan Edom adalah dari keturunan Esau. Pada saat adiknya menghadapkan kesusahan, mereka tidak menolong adiknya, tetapi mereka malah menyerang, juga merampas milik adiknya. Itu bisa dilihat dari kitab Obadiah. Obadiah ini ditulis lebih akhir daripada kitab Yeremia. Kitab Obadiah. Sebab di kitab Yeremia tidak tertulis bagaimana merampas di Yerusalem, tetapi itu hal yang mungkin akhir. Jadi maka di sini karena kesombongan mereka, Allah menghukum mereka, kesombongan mereka menghukum kepada atas Amon. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam, tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkan pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Sesungguhnya di Teman, di kitab Ayub kita melihat ada satu sahabatnya yang dari orang temannya, sahabatnya Ayub, Teman. Orang Teman, mereka menyukai kebijaksanaan, merasa diri mereka sangat bijak. Jadi Allah Tuhan berfirman, tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkan pertimbangan dari mereka. Seharusnya muda yang di Teman mempunyai kebijaksanaan dan pertimbangan. Tetapi mengapa sekarang kamu tidak menggunakan akalmu dengan melakukan sesuatu dengan tidak menggunakan kebijaksanaanmu? Mengapa kamu menyombongkan diri? Di manakah semuanya itu? Hilangkah semuanya itu? Kamu mengira kamu orang bijaksana, tetapi melakukan satu hal kamu tidak menggunakan kebijaksanaanmu, tetapi malah di sini dikatakan, larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan.
Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia, dan pemetik anggur akan datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa pemetiknya. Kamu akan seperti pemetik anggur yang tidak meninggalkan sisa-sisa yang dipetik, dan seperti pencuri yang akan datang kepadamu. Mereka akan merusak sepuas-puasnya, dan Esau kamu akan ditelanjangi. Kamu tidak dapat melarikan dari diri dan menyembunyikan diri lagi, dan keturunanmu akan binasa. Esau, apakah kamu kira kamu tidak bisa untuk tidak mau untuk minum anggur dari cawanku, dari isi pialaku? Sebab beginilah firman Tuhan, sebab orang-orang yang tidak selayaknya minum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mestilah meminumnya. Ini Yeremia telah menubuatkan bahwa piala cawan murka Allah telah ada di bangsa-bangsa. Edom berkata tidak mau minum, tetapi di sini kamu harus mesti meminumnya. Sebab Tuhan sendiri telah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa Bosra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi runtuhan yang kekal. Ayat 14-18. Allah menyuruh bangsa-bangsa untuk datang menyerang Edom, terlebih di ayat 16. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu yang engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit, sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung raja wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 14 dikatakan, suatu kabar telah ku dengar dari Tuhan, seorang utusan telah kusuruh di tengah-tengah bangsa-bangsa, berkumpullah, pergilah, menyeranglah, bersiaplah untuk bertempur. Edom mengira dia sangat bijaksana, tetapi Allah berfirman untuk menyerang mereka dengan bangsa-bangsa, bukan hanya diserang oleh bangsa-bangsa. Kiranya kamu mengira kamu seperti burung raja wali yang berada di tempat yang tinggi. Kamu mengira di bukitnya Edom tidak orang yang sanggup menyerangmu, tetapi Allah berfirman akan mendatangkan bangsa-bangsa untuk menyerangmu. Seberapa tinggi sarangmu, walaupun kau buat di tempat yang tinggi, aku akan menurun engkau dari sana, sama seperti aku mengadakan penghukuman mentunggar balikan, sama seperti Sodom dan Gomora. Dan Allah akan, di sini hukuman ini yang datang dari Tuhan sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar, dan sungai Yordan mendatangi padang rumput, tempat kawanan domba. Demikianlah Tuhan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di dalam Dia yang kupilih. Yang terakhir, siapa gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Aku akan menyerang tempat ini. Siapa yang gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Ayat 20. Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawan domba akan diserat, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Ayat 22.
Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayap di atas Bosra. Hati para pahlawan Edom dan waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Edom sombong, merasa mereka punya hikmat, punya kebijaksanaan, jadi mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Dan Allah memberitahukan, Allah menyerang mereka. Di kitab Obadiah bisa dilihat, Obadjah, di terhadap teguran terhadap Edom. Edom, kamu mengira kamu punya hikmat, punya bijaksana, tetapi saudaramu dalam pengembaraan mereka kamu tidak menunjukkan belas kasihmu, tapi malah kamu bangkit untuk menyerang saudaramu, merampas mereka seperti musuh-musuh mereka. Babel bangkit menyerang Yerusalem, mereka pun cukup menderita. Sungguh memang itu aku menghukum mereka. Tapi saat aku menghukum saudaramu, aku tidak menyuruh kamu untuk ikut campur. Mengapa kamu bersama merampas mereka? Obadjah, di mana aku menghukum adikmu bukan berarti aku tidak mengasihi sayang kepadanya, tetapi karena mereka tidak mau mendengar, jadi aku mengajar mereka. Tetapi pada saat aku mengajar mereka, mengapa kamu bangkit di situ merampas, menyerang mereka? Kamu di mana kebijaksanaanmu? Di mana maka aku akan menghukummu. Bangsa-bangsa, serangan bangsa-bangsa akan ada padamu. Kamu tidak bisa melawan. Kamu akan seperti perempuan yang sakit melahirkan. Hukuman Allah berkuasa atas Edom dan berkuasa atas orang-orang yang sombong seperti Edom. Allah tetap berkuasa. Raja Edom salah satu orang yang mengepali orang untuk tempat-tempat untuk melawan kepada Babel. Moab dan Amon, mereka bersama bangkit pada saat Zedekiah menjadi raja. Di situ ada 5 raja, dan Yeremia juga memberikan tali pengikat dan gandar kepada mereka dan menubuatkan bahwa mereka pun akan menghadapi penghukuman. Seterusnya mengatai di sini nubuat terhadap Damsyik. Damsyik tidak ada kesepakatan menyerang kepada Babel. Damsyik yang sekarang adalah Syria, yaitu kota Aram kuno. Sebelum Babel naik berkuasa, Aram adalah negara yang kuat, maka orang Israel bekerja sama dengan mereka. Di kerajaan utara Israel bekerja sama dengan Raja Aram untuk melawan Yehuda. Sebab kerajaan Israel utara dan selatan tidak lagi mereka bersatu. Jadi Israel utara bekerja sama dengan Aram untuk menyerang Yehuda. Tapi kemudian Yehuda di saat itu mereka bekerja sama dengan Asyur. Mengapa satu kerajaan atau negara menjadi demikian? Satu mencari Aram, satu mencari Asyur.
Akhirnya Asyur bangkit membinasakan Aram dan terus bangkit membinasakan Israel Utara. Mengapa dalam satu saudara sebangsa bisa demikian? Di tempat ini Allah tidak membebaskan Damsyik Suria mengenai Damsyik. Hamat dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah, semangat berparing untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia, kesakitan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Kesimpulannya, di zaman Raja Zedekia, Damsyik situasinya telah lemah dan tidak ada guna. Dia tidak bisa mencelakakan lagi Yehuda. Dulu kerajaan ini mereka adalah negara yang kuat, tetapi setelah menghadapi serangan dari Asyur, mereka menjadi lemah, bahkan mereka pun lenyap. Dan sampai sekarang mereka tidak dapat berbuat apapun, dan Nabi bernubuat untuk mereka. Dikatakan mereka telah menjadi lemah semangat. Tentara mereka pun telah tidak dapat. Di situ taruna-taruna mereka rebah di lapangan dan prajurit mereka menjadi bungkam. Dia dulu menjadi negara yang kuat, sekarang mereka membungkamkan diri, telah menjadi lemah dan tidak punya pengaruh lagi, dan Allah berkuasa atas mereka. Kemudian kita melihat Kedar dan Hazor di ayat 28 sampai 33. Segera kita jelaskan, tidak satu persatu dibaca ayatnya. Di padang gurun Arab, yaitu di antara Suriah dan Arab, di situ ada padang gurun. Di situ banyak orang. Di padang gurun banyak orang di situ. Mereka telah menjadi kerajaan yang kecil. Mereka mungkin dari satu suku menjadi satu kerajaan, dan mereka mengembara. Mereka mempunyai tempat yang mereka duduki, punya sumber airnya. Tetapi mereka berada di padang gurun, ada beberapa negara, dan salah satu adalah kerajaan Kedar dan Hazor. Unta-unta orang Kedar itu sangat kuat. Selain dua tempat ini masih ada kerajaan yang kecil. Ayat 28 sampai 33 mengenai Kedar dan Hazor akan menghadapi hukuman. Ayat 31 sampai 33 yang menyebut termasuk seluruh bangsa yang berada di padang gurun, termasuk Kedar dan Hazor. Mereka bersama akan menghadapi penghukuman dari Allah. Bahkan dikatakan sampai di padang gurun, tempat yang luas pun akan Allah tetap berkuasa. Firman Allah akan datang pada mereka. Dan saya lihat ayat 32.
Demikianlah firman Tuhan, bahwa segala bencana dari segala penjuru akan didatangkan bencana atas mereka. Mereka, walaupun mereka berada padang gurun pun tidak ada terkecuali. Allah berkuasa terhadap Aram kuno, dan ada yang tampak yang tidak pengaruh di padang gurun, tidak ada orang yang begitu banyak orang diam di situ pun Allah berkuasa. Yang berhadap, yang mengira sangat berbijaksana terhadap Edom, Allah pun berkuasa. Dan orang yang bangkit bersama, yang mengepali menyerang Yehuda, Amon, Allah juga berkuasa terhadap kota yang jauh, terhadap Babel Timur, di kota Edom, Ilam itu Iran sekarang, Irak, sampai menuju ke sebelah barat. Irak adalah tempat Babel. Babel Timur, yaitu Iran. Ilam, yang sekarang adalah Iran. Allah berkuasa di atas itu. Maka Nabi Yeremia berkata bahwa Ilam akan menghadapi penghukuman dari Allah. Di ayat 37, aku akan membuat Ilam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yaitu murkaku yang menyala-nyala. Dan demikianlah firman Tuhan, aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Ayat 38, aku akan menaruh tahtaku di Ilam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Allah berfirman, aku menaruhkan tahtaku di Ilam. Tahtaku bukan hanya di Yerusalem. Sekarang Yerusalem telah diruntuhkan. Sekarang aku akan menaruh tahtaku di Ilam, di sebelah timur Babel, lebih jauh dari Babel. Aku dari Yerusalem sampai Babel, atau dari Mesir sampai Ilam. Allah berkuasa. Apa yang aku firmankan itu akan terjadi, dan aku akan menaruhkan tahtaku di Ilam. Jangan melihat Yerusalem telah dibinasakan, bait suci telah diruntuhkan, tetapi tahta Allah tetap ada. Sebab akulah Allah di atas bangsa-bangsa. Aku hendak berikan kepada siapa, di mana hendak kutaruhkan tahtaku, di situ aku taruhkan, dan murkaku yang kamu tidak bisa menolak untuk tidak minum piala murkaku. Saudara semua, kita harus percaya Allah berkuasa atas segalanya, dan di sini memberitahukan kepada umat Israel kuasa Allah bahkan lebih jauh dari Babel sampai kepada Ilam. Kuasa Allah di hari ini lebih jauh dari apa yang kita pikirkan, lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Allah adalah Raja, Dia adalah Tuhan semesta alam, dan Allah yang dalam hati kita. Kita tidak terpikir Allah berkuasa, dan hari ini kita, manusia kita di hari ini atau di masa lalu, merasa kekuasaan itu harus mengandalkan pasukan tentara, kekayaan, kekuasaan, kekuatan, keamanan, kekuatan itu kerjasama. Semua orang berpikir demikian. Orang kuno karena orang purbakala juga berkata demikian. Demikian juga orang sekarang berpikir demikian. Kuasa Allah bukan mengandalkan kekuatan tentara, bukan mengandalkan kekuatan
tetapi Dialah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Semua firman-Nya itulah kekuatan dan kekuasaannya mengatasi segalanya. Kekuatannya melampaui mengatasi segalanya. Jadi di sini bukan bagi kita di mana kekuatan atau pasukan yang kuat di mana yang kita andalkan, tetapi Allah lah yang harus menjadi keputusan bagi kita. Yang Dia Allah Tuhan semesta alam yang kita andalkan, yaitu Tuhan semesta alam, bukan harta benda. Kuasa Allah mengatasi melampaui Babel. Babel juga di bawah penghukumannya. Ilam juga datang dalam penghukumannya. Kuasanya berkuasa di atas segalanya. Mohon Tuhan untuk menolong kita, terlebih lagi di zaman sekarang. Kita jangan merasakan keamanan dan ekonomi kita bekerja sama dengan markas militer, tetapi keamanan kita letakkan pada Allah. Dan di hari ini Cina dan Amerika sangat kuat, tetapi ini bukan andalan kita. Yang kita percaya, yang kita andalkan, segala sesuatunya ada di dalam Tuhan Allah kita. Allah bisa sanggup melakukan segala hal, dan juga Allah bisa menggunakan semua negara di bumi ini. Allah bisa menggunakan Cina, bisa menggunakan Amerika, Allah bisa menggunakan salah satu raja, sebab kuasa Allah melampaui mereka. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di atas bumi ini. Mari kita percaya kepadanya. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Tuhan kita.
Engkau adalah Tuhan semesta, Engkau telah ada sejak dulu kala. Engkau Allah yang Raja kami. Engkau berfirman, maka terjadilah itu. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan kita dimuliakan. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di atas tata. Engkau Allah di atas seluruh bumi ini. Tuhan, di dalam Engkau lah kami berasa aman. Tuhan, Engkau berkuasa di atas segala. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau adalah Allah di bangsa-bangsa. Segala di bumi ini ada di dalam kuasa-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tidak ada negara yang bisa berkuasa di atas-Mu, seberapa besar markas militer mereka, tetapi Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di atas segalanya. Hanya Engkaulah yang layak menghadapkan pujian, hormat, segala pujian bagi Engkau, sebab Engkau adalah Raja di atas bumi dan kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya semua, kita pun datang dari bangsa-bangsa, kita punya identitas kita sendiri. Kita berkata, kita deklarasikan kamu sebagai warga negaramu. Kita deklarasikan Tuhan Allah, Dia berkuasa di atas negaramu. Mari kita bersama deklarasikan. Kalau kamu berada dari negara mana, deklarasikan itu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Di dalam Engkau kami merasa tenang, dan seluruh bumi ini adalah milik Engkau. Bisa memakai semua bangsa agar, dan kiranya segala bangsa-bangsa mengenal Engkau Tuhan semesta alam. Segala kemuliaan-Mu hendak kiranya dinyatakan di atas bumi. Tuhan, kami memuji Engkau kalau kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan di atas Cina dan berkuasa di atas penguasa negara. Manusia punya rencana-rencana, baik itu Taiwan, Oman, Makau, Hong Kong, atau Ukraina, atau negara yang lain. Kami di sini dirasakan mereka juga punya rencana, tapi kami deklarasikan Engkaulah Allah yang berkuasa di atas segalanya, baik itu bahkan Engkau yang berkuasa di atas padang gurun.
Tuhan, Engkau Tuhan semesta alam. Kuasamu mengatasi segalanya, dan kuasamu tidak bisa. Engkau yang bekerja di atas bumi. Semua orang kiranya mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan di atas bumi ini. Alam semesta ini segalanya takluk di bawah kakimu. Saudara semua, Allah kita begitu maha tinggi, maha besar. Dalam hidup kita mengandalkan Dia, kita tidak perlu takut. Dia Allah yang berkuasa. Kebenaran ini harus masuk di dalam kita. Tuhan, kami harus percaya kepada Engkau. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita masuk ke benar kita. Tuhan Yesus, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang berkuasa di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam keturunanku, di kotaku, di masyarakat. Engkau yang berkuasa. Engkau berkuasa di atas negara, dari kecil hingga besar, dari Mesir sama Iran, dari timur sampai ke barat, semuanya itu adalah milik Engkau. Tiada satu pun yang dapat menghalangi Engkau. Tak ada Engkau. Semua para pembesar-pembesar, raja-raja ada di dalam tangan-Mu. Negara mereka adalah milik-Mu. Ada Engkau, kami mendapatkan Engkau, kami mendapatkan semuanya. Kami di dalam Engkau, kami merasa tenang dan aman. Tuhan, kami memuji Kau. Haleluya. Saudara semua, mari kita berdoa. Mari kita ikutin doa. Ya Allahku, mohon Engkau ampuni aku. Ada kalanya kami mengandalkan diri kami sendiri dan mengandalkan apa yang kami melihat keuangan kami, seberapa punya kebijaksanaan kami, seberapa kepasukan kami, jumlah orang, kekayaan kami, mengandalkan kekuatan apa yang kami bisa lihat. Tetapi kami tidak bisa mengandalkan Engkau, sebab kami tidak melihat Engkau begitu berkuasa. Engkau Tuhan semesta alam. Engkau juga Tuhan di dalam hidupku. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kami di dalam Engkau. Kami serahkan hak kedaulatan kami kepada Engkau. Engkaulah Raja kami, dan kami percaya kepada Engkau. Itulah yang paling aman, dan segala sesuatunya kami serahkan kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau. Kami berserah kepada Engkau. Engkau pasti akan melindungi kami dan berkuasa sampai pada akhirnya. Engkau Tuhan Allah kami. Segala sesuatunya kami percayakan kepada Engkau. Berikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Haleluya. Kita muji Tuhan. Mari kita berpegangan tangan, sebab Tuhan ingin kita bersama dengan untuk saling mengasihi. Bahkan terhadap gereja-gereja kita saling mengasihi. Kita hidupkan kasih Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja. Kiranya gereja-gereja hidupkan teladan, menjadi teladan Allah.
sebagai dan kehidupan bisa memengkarui bangsa-bangsa. Tuhan, kami berdoa kepada gereja dan kami datang di hadapan Engkau berdoa kepada Engkau. Tuhan, curahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Buang segala kebencian, tidak mengampuni. Tuhan, pakailah kami gereja pohon kehidupan, gereja pohon Tuhan terus meluas dan semakin dewasa. Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Engkau Tuhan kami dan Raja kami. Tuhan, pakailah kami, pakai kami, curahkan kasih-Mu kepada kami. Hati yang saling mengasihi ada di dalam kami. Buang segala kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Berkatilah kami, pakailah gereja-Mu, sebab Engkau yang berkuasa di atasnya, dan dalam nama Tuhan nyatakan segala negara kerajaan di bumi ini menjadikan kerajaan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara semua, kalau kita lihat dari mulai 46 firman Tuhan tentang bangsa-bangsa lewat Yeremia, terlebih dahulu terhadap Mesir. Kalau ini seumpamanya Israel, Yehuda, peta di bawah yaitu Mesir, terlebih dahulu terhadap Mesir. Sejak dulu kala Mesir adalah andalan yang menjadi andalan banyak orang, dan yang dia menjadikan andalan banyak orang juga dia menghadapi di hak juga penghukuman dari Allah. Kemudian terhadap Filistin juga menghadapi penghukuman dari Allah, dan penduduk negeri-negerinya mereka juga menghadapi penghukuman dari selatan utara dan sampai di Israel timur. Dimulai dari Moab, Amon, Edom. Mereka menghadapi penghukuman di sini dari selatan ke utara, dari utara ke selatan ke utara. Kemudian mereka mempunyai kelebihan mereka sendiri, tadi telah saya sampaikan. Kemudian di Damasik yaitu Aram. Kemudian sampai di tempat ini Kedar dan Hazor. Tempat ini adalah padang gurun. Orang-orang padang gurun, tempat yang sunyi. Di penghakiman Allah juga datang. Dan sejak dahulu kala yang negara yang paling kuat yaitu Damsik, negara kuat yang menghadapi penghukuman, sekarang menjadi lemah. Kemudian menerangkan tentang Ilam juga dihukum, penghakiman Allah juga dan tata Allah akan didirikan tempat ini. Dan akhirnya besok dan lusa Allah menghukum Babel, Allah dari Mesir sampai ke tempat ini. Semuanya Allah berkuasa, artinya tidak ada satu negara pun yang bisa terhindar dari penghukuman ini. Tidak ada satu negara pun
cawan murka Allah diberikan ke mereka, mereka tidak mau minumnya. Mereka harus minum. Tidak ada satu negara pun bisa menghindar dari dan menjadi andalan untuk menghindar dari penghukuman Allah. Di peta di bumi, di daerah pesisir, dari dahulu negara yang paling kaya, dari sejak dulu negara yang paling kuat. Tidak ada satu negara pun yang bisa terhindar dari penghukuman ini, dan juga tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari penghukuman Allah. Seperti yang saya katakan, Raja Zedekiah sama nasibnya, sangatlah kasih menderita, hidup sangat menderita, sangat hidup semasa hidupnya sangat penuh dengan penderitaan. Tidak punya mata, tidak punya lagi orang rumah. Apa makna dari gunanya untuk hidup? Dengan terbelenggu, dia terus dibawa sampai ke pembuangan dan akhirnya mati di sana. Mari kita pejamkan mata. Tiada seorang pun yang bisa terhindar dari penghukuman Allah. Tidak ada satu negara pun yang bisa terhindar. Kita pun sama. Anakmu, di manakah kamu letakkan kekayaanmu? Di manakah kau letakkan hatimu? Apa yang kamu andalkan? Kita harus mendengar firman Tuhan. Zedekiah, dia adalah satu cermin bagi kita. Ketakutan kita akan menarik kita pada dunia, menarik kita pada apa yang kita lihat, kekayaan, kekuatan. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Kita pun tahu Allah menghakimi seluruh negeri. Kita harus mendengar kepadanya. Jangan ikut Zedekiah. Kita harus mengikuti Allah, jangan mengikuti ketakutan. Kita harus dengan iman. Bukan hanya kita sendiri harus bangkit untuk jangan mengikuti bumi ini, jangan mengikuti kepintaran sendiri, hikmat sendiri, bijaksana sendiri, dan jangan mengikuti apa yang dilihat, tetapi dengan iman kita mengikuti Allah sebagai kerajaan imam. Kehendak Allah yaitu bangkitlah kamu menjadi pohon kehidupan. Tetapi di Yehuda Allah tidak menemui, dan kita di dalam perjanjian baru Kristus telah menggenapinya bagi kita. Kita mengikuti Kristus. Bapa Surgawi, kiranya kami merenungkan, mengingatkan kami kembali pada saat kami membaca ayat-ayat ini, nubuatan terhadap bangsa-bangsa. Rupanya Engkau dari nubuat ini Engkau berfirman kepada kami bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada satu negara pun yang bisa terhindar dari penghukuman-Mu, dari penghakiman-Mu. Engkau berkuasa di atas seluruh bumi. Di dalam hidup kami juga Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah yang mengatur segalanya. Sejak dari bumi ini diciptakan, Engkau telah memilih kami di dalam Kristus, agar kami di dalam Kristus menerima menerima bermacam berbagai berkat. Di hari kelahiran kami, Engkau membawa kami di bumi ini agar kami mengalami segalanya di bumi ini. Engkau membangun kami, memilih kami, dan hari ini kami bisa menjadi gereja 611, menerima misi pohon kehidupan. Tuhan, kami tahu Engkau berkuasa di atas bumi. Kehendak-Mu pasti akan digenapi. Kiranya kami mengikuti Engkau.
Mari kita angkat tangan kita, anak-anakku, menyatakan bahwa kita bersedia mengikuti Allah kita. Allah berkuasa di atas bangsa-bangsa. Allah berkuasa di atas hidupmu. Kita serahkan jalan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya, bersandar kepadanya. Allah pasti menjadikan kamu menjadi imam kerajaan yang berharga baginya di atas segala bumi. Sebagaimanapun kacaunya dunia ini, kita tetap erat berpegang mengikutinya, percaya kepadanya di bumi ini, melaksanakan rencana kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudari semua. Anakku, engkau adalah pohon kehidupan. Seberapa kacau, seberapa gegarnya dunia ini, pohon kehidupan akan kokoh berdiri, sebab rencana Tuhan pasti akan genapi. Dan yang diberkatilah kamu, yang kamu andalkan bukan Mesir, bukan kekayaan, bukan kebijaksanaanmu, tetapi Tuhan Allah. Allah Tuhan adalah Allahmu. Dia pasti melindungimu, memberkatimu, memberikan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita renung pagi sampai di sini.